channel Boyan Bravo Family. Nah, kali ini acara Mokboy itu ngobrol bareng Boyan bersama sinias-sinias Indonesia, seniman Indonesia di dunia film. Sebelah kanan saya ada teman saya yang senior. Nama saya Guntoro Sulu. Sebelah kanannya? Oh iya, nama saya Lurus Marga. Nah, ini salah satu teman-teman saya di dunia seni peran. Mungkin saya akan ngobrol-ngobrol mengenai dunia seni peran, terutama dari Om dari tahun berapa menggeluti dunia seni peran ini? Ya sebetulnya saya bermula dari teater ya. Saya itu tahun awal 80-an masih sambil kuliah, sambil cari identitas. Jadi mengapa saya berteater? Ya, berteater, ikut teater. Saya nggak tahu pokoknya jadi apa, saya berteater gitu. Teater. Akhirnya tahun berapa ya? Pas saya saudara teater tahun awal 90-an. Tahun 94 saya berpikir, saya pengen juga masuk ke dunia sinetron film gitu. Waktu saya hanya sekedar pemain lah. Akhirnya salah satu yang menyatu Endra, dia bilang, Abu bilang katanya, kamu nggak bisa kalau hidup hanya begini. Kamu nggak membuat apa yang kamu buatkan, cobalah kamu ikuti ini. Saya tuh bukan 90-an awal. Saya coba ikut 94 awal saya ikut terlibat di sebuah produksi yang untuk tayangan SCTI. Saya perlu jadi asisten kamera. Tapi nggak tahu dalam tempo 2 tahun saya sudah pegang sendiri kamera itu. Saya pegang beberapa produksi gitu. Bahkan puncaknya saya tahun 2002 atau 2003 ya. Saya dipercaya sama Deddy Miswar jadi tata kamera untuk layar lebar itu siapa saja. Oh iya, itu salah satu film yang luar biasa ya. Sinetron film yang masih dekat sampai sekarang namanya itu masih terngiang-ngiang ya. Itu saya film gitu. Film dulu saya tuh belum tahu belum ngerti karena itu kan kita masih belum bisa kayak sekarang. Kita terus pakai video, terus di blok di Hongkong, seluler gitu lah. Itu sangat sulit. Tapi saya lewatin itu. Terus film itu bagus, sampai kemarin. Jadi bikin lah yang namanya sinetron yang terdekat. Saya jadi DOP-nya di situ. Berapa kali sempat nominasi juga tapi nominasi keseluruhan banyak nominasi. Sampai juga saya pernah juga nominasi di sinetron di SCTI Adila ya sentok. Ya. Nah tahun 2007 saya dipercaya sama Deddy Miswar di saudara sinetron yang terdekat. Nah dari situlah ditolak saya lupakan, saya meninggalkan dunia itu Pak kamera, saya lebih banyak ke udara. Sambil kadang saya main juga di sinetron, terus sambil juga saya ngajar di basic saya dulu yang saya punya di sinetron itu di teater luar muncul lagi. Saya eksplorasi sama teman-teman, saya sering dipercaya untuk mengajar beberapa pemain, beberapa talent baru. Ya itu dulu saya ikut. Oke. Sekarang saya akan bertanya sama aktor Lurus. Gimana? Oh ya. Bang Lurus, ya. Dunia acting yang sekarang dialami sama Bang Lurus, kendalanya terus prospek ke depannya seperti apa? Yang saya tahu kan Bang Lurus sudah luar biasa lah di dunia acting ya. Jadi saya pengen tahu nih kendala dan untuk prospek kedepannya seperti apa sih dunia acting sekarang ini? Oh iya, mungkin saya akan cerita lebih awal ya. Okay. Nah, saya pertama-tama kali terjun di dunia entertainment itu sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya, belum lama dong ya? Dan itu juga nggak direncanakan. Jadi waktu itu saya kebetulan ada rencana ketemu dengan teman di Antv.
saya itu saya lagi duduk di taman sambil rokok, lalu reportase juga sebagai PKK. Ternyata dia dari karakter saya. Akhirnya dia minta foto saya, malam saya kirim, besok dia langsung saya main. Waktu itu kalau saya dapat saya langsung ke kamar dan saya belum pernah ada pengalaman sama sekali. Ya, dan tayang di Antv. Bayangkan, saking senangnya seluruh saudara saya hubungi untuk nonton. Nah, tapi lambat laun intinya saya juga menyebutkan yang paling berkesan itu ada dua. Yang satu pada saat itu saya reporting untuk iklan kantor bank. Tiba-tiba saya di makeover diperkenalkan dengan orang klien dari Jepang. Di ruangannya tiba-tiba dia tarik dengan saya. Saya juga nggak tahu waktu itu saya di sini. Saya sendirian loh. Saya selama 1 tahun, ada satu lagi yang lebih besar. Saya tidak over dari Albert Einstein. Itu kebetulan ya mungkin faktor luck juga kali ya. Dari berapa puluh orang sudah masuk, diseleksi tinggal 2 orang, tinggal 1, saya malah ini masuk di lot dan 2 pembicara. Dua-duanya kata sih bagus, tapi alhamdulillah saya nanti. Waktu itu saya main dengan Maudy Ayunda. Kebetulan itu yang sudah diulangi dan dari suaminya Maudy Ayunda. Kalau kita bicara masalah saya sempat sekali juga di Terbaru. Ada beberapa yang punya kreatif itu kenal gua. Bagus. Tapi banyak saya sekarang itu saya main dengan beberapa komika, salah satu itu Arkidu. Dia Pamungkas, istri juga saya salah satu supporting itu sebagai bos. Cocok sih karakter bosnya. Menurut sendiri. Nah, kalau kita bicara masalah series atau sinetron gimana banyak ya. Tapi kalau untuk film lebar itu saya sekarang di Ribbon Benyamin yang Hero. Terus Hello Ghost ya. Terus Cinta 123 saya itu waktu itu satu stream dengan Selama Raharjo sebagai orang apa kalau udah orang tua ditaruh di situ entah apa bukan Werda, Pati Werda. Iya, Werda itu apa istilahnya? Pati Jompo. Tapi berkesan waktu itu satu saya satu friend sama si Selama Raharjo, terus juga Cinta 123 tadi Cinta Subuh itu sebatas supporting ya kali ini. Tapi terus terang aja, saya saat ini semangat sekali, kepengen sekali dapat punya peran. Ada satu orang sudah menghubungi saya, insya Allah kalau ada tahun Januari saya mau untuk film horor. Luar biasa. Baru-baru ini juga saya kebetulan dari tim Port DKI butuh seorang kemarin, betul saya ngambil sebagai kakak Andi. Saya cerita tentang kebudayaan yang Jakarta. Nah, ini saya lagi dapat kontrak ini untuk tanggal 27, 28, 9 November TV series. Kebetulan saya kontraknya itu berhubungan dengan pihak pertamanya itu Ren Saipudi, orang dari Singapura. Nah, insya Allah ini berjalan lancar. Saya bisa kontrak seperti itu. Nah, kemarin juga terus terang aja, saya ada beberapa tawaran juga sehingga dari pihak PH itu minta video acting. Ada 2 karakter. Oke, jadi teman-teman, 2 teman saya ini berbeda sih menurut saya. Yang satu emang basicnya dari teater ya, terus lari ke kamera, terus lari ke pemain, sekarang sudah menjadi coaching acting. Sebelahnya itu Om Lulus itu adalah dia basicnya bukan di entertain, tapi tiba-tiba dia masuk ke entertain dengan mungkin looknya oke nih buat entertain. Jadi ada salah satu agensi lah ya. Tiba-tiba nih cocok nih karakternya diambil lah. Jadi yang saya akan tanyain sama Om nih, dulu kan di teater nih Om nih, di teater kenapa kok tiba-tiba langsung menjadi kameramen? Soalnya kan teater itu menurut saya tuh impian yang paling besar bisa main di salah satu panggung teater. Saya sebagai pemain juga saya pengen. Dulu saya main teater sama Edi Jody, Randy Jayusman, Amin, Denny Chandra,
judulnya Mas Kom Harjatmo, judulnya Ada Yang Lumut. Nah itu menurut saya luar biasa gitu kan. Tapi kok kebalik gitu dari teater langsung ke kameramen dan menjadi satu coaching actor. Oke, jelasin sama saya gini. Sebenarnya saya seperti pemain itu, saya sadar diri waktu di panggung teater. Itu enggak keren, enggak sehebat. Tapi saya selalu dipercaya jadi sutradara di teater. Okay. Akhirnya jadi sutradara di teater. Tapi memang dari remaja, karena oleh lingkungan bapak saya itu dulu pegang kamera, bapak saya kameramen perang dan juga fotografer, dan saya ngurung semua anak-anaknya bisa moto di zaman itu. Zaman dulu susah moto tuh. Iya. Pokok di tim semua tahu lah kalau saya umur itu ya udah pegang pustel yang macam-macam. Iya. Padahal saya tuh orang nggak bisa pegang pustel, bukan nggak bisa beli, nggak bisa makainya. Nah, saya bisa pakai, saya foto-foto gitu. Sama-sama saya belajar video. Jadi ketika zaman video, saya tinggal adaptasi aja gitu, belajar sebentar. Maksudnya saya jadi asisten. Terus tiba-tiba kenapa nggak sampai setahun kan? 2 tahun saya udah belajar. Karena itu di beberapa sinetron di PTI itu saya pegang sendiri. Saya ya cepat lah. Tapi selalu teman-teman bilang, lu kenapa nggak saudara lu? Ya semua gitu. Banyak orang-orang lah, pemain-pemain top bilang, kenapa harus saudara? Lu lebih tahu dari si saudaranya. Iya. Aku bilang enggak, dikasihin dulu. Nah, saya punya konsep sendiri. Sesuatu sudah matang di kamera, saya tinggal mengawinkan. Nah, terbukti ketika saya menggarap Kiamat, saya lebih cepat, lebih tahu gitu. Iya. Saya menggarap beberapa sinetron juga. Iya. Kecepatan saya juga. Ya saya nggak profesional dengan angle kamera, harus sudah belajar. Acting emang kerjaan saya. Ya. Nah, kalau coaching itu saya mengingat, ngobrol berbagi ilmu aja. Betul. Jadi ada beberapa teman terus diskusi, terus beberapa teman, gue ponakan gue belajar dong acting sama lo. Gue bilang gue nggak bisa, udah deh ketemu sini, ketemu ngobrol, senang tuh ngobrol kiri kanan, ada yang percaya ngajak gitu, kayak gitu lah. Oke. Jadi saya nggak sengaja membuka nama khusus, enggak, kebetulan di sini Kak Budi berapa kali minta tolong. Bahkan saya di pengalaman kemarin sama Budi itu bukan orang normal, ngerti ya? Orang intuisi. Iya. Saya ngajarin orang-orang sampel, macam orang yang apa aja yang harusnya kita sulit. Bagaimana bedanya orang netra, orang bisu sama orang autis itu sangat berbeda. Saya coba bagaimana mendekati dia dengan rasa sayang. Saya coba melakukan hal itu. Dan sampai ini kali bilang orang biasa sih selalu ngajarin kayak gitu. Saya bilang nggak aman, Mbak saya punya hati. Saya coba gitu. Teman Pak Budi dan teman-teman saya coba gitu. Dengan rasa itu saya coba. Saya nggak ahli, tapi saya dengar dengan rasa saya. Jadi kalau coaching itu sebenarnya gini, saya lihat, saya prihatin dengan kondisi. Selama saya saudara, saya selalu ketemu pemain yang instan. Oh iya. Yang nganggep baru main 2-3 kali sudah merasa pemain. Betul. Padahal kalau saya bilang, dulu tuh main belum acting, baru selesai menghafal. Betul. Belum main, belum tubi, belum main. Yeah. Nah, terus tugas saya dong, jangan ngomong doang gitu kan ya. Saya coba menurunkan dulu beberapa teman, terus kasih beberapa teman. Ya mau saya bukan khusus khusus enggak, saya privat dapat 2 orang, 3 orang, ada orang yang pramugara, pramugari, kayak gitu. Bahkan saya ngajarin, saya bikin berapa layanan standar layanan bank, itu yang saya ajarin direktur bank. Ya. Terus karyawan bank, yang diajarin ya bukan sesuatu yang dekat, jauh dari dia, saya dekat, saya coba memaksimalkan potensi orang itu. Saya nggak mengajarkan bagaimana, saya harus karena segini loh. Nah itu udah diajarin, makanya begini enggak. Sekarang bagaimana? Belum ada, kenapa? Motivasinya yang harus kita bangun. Betul. Kita cari maksimal. Jadi kalau ngajar saya itu nggak usah berpikir. Saya biarkan saya kelas kosong, saya mendengarkan mereka dulu. Dari kelemahan dia di sini, kelebihan ini. Kita gali. Ya. Terus kelebihan dia, kelemahannya kita tutupi. Karena setiap manusia tidak ada sempurna. Betul. Nah di situ, aktor yang baik dia sadar diri akan memposisikan itu. Nah kebanyakan saya tanya, mungkin jangan. Selesai kamu main syuting gitu, kalau di rumah kalau nggak sering ngapain? Apa yang kamu kerjakan? Dia bingung. Karena tidak terbiasa dengan melatih diri. Betul. Ya. Saya bilang, lo tahu, Madonna aja setiap hari latihan 4 jam. Mick Jagger 4 jam sehari.
semua tokoh-tokoh besar latihan 4 jam, 3 jam, 4 jam. Setiap hari, syuting, nggak ada show, dia latihan. Betul. Ketika dia latihan, siap. Jadi saya bilang selalu, hasil, proses tidak pernah terlupakan. Iya. Proses itu selalu proses. Karena proses itu akan menemukan hasil yang maksimal. Iya, betul. Jadi nggak ada sesuatu yang ujuk-ujuk kayak instan. Iya. Nah, ini saya bagi yang para pemain itu terus melatih. Nggak ada yang pernah selesai sekolah belajar itu. Betul. Karena kita hidup di dunia ini terus belajar. Iya, ada intinya. Belajar dan belajar. Walaupun kita udah profesional, tapi tetap aja kita belajar. Segitupun profesi kita sebagai profesor, tetap aja kita belajar. Karena hidup itu belajar. Oke, sekarang Om Lurus sekarang udah terjun ke dunia teater yang saya dengar ya. Terjun ke dunia teater, bergabung sama teater Ciliwung ya. Nah, mungkin perbedaannya yang sekarang Om Lurus rasakan setelah masuk ke dunia teater, yang tadinya belum nih masuk ke dunia teater, sekarang udah masuk ke dunia teater. Apa yang dampak yang sekarang rasain dari Om Lurus? Kalau kita bicara mengenai teater itu sangat beda sekali di sinetron. Saya jujur aja, banyak sekali manfaat dari sini. Terutama adanya olah tubuh, olah rasa. Wah, dan juga disiplin sekali. Itu membuat saya semangat sekali untuk bekerja. Nah, kebetulan saya sempat kemarin itu ada festival teater di Jakarta itu Selatan. Kita juga satu final di DKI. Ya, informasinya kita ada beberapa piala kita sudah dapat. Nah, jujur, rencana juga nanti setelah bulan Januari kita mungkin akan pentas sudah di beberapa kota yang mudah-mudahan. Tadi seperti tanya juga mengenai kendala selama jujur, kendala sebetulnya sudah banyak orang yang sudah enak berat, tapi pernah juga mengalami mengenai studio time. Ya. Yang seharusnya callingan itu sekitar jam 9 pagi, saya pikir mulai jam 5 sore. Wah, itu benar-benar terasa banget. Ya, sebagai pelajaran. Jadi perbedaannya dari sebelum masuk ke dunia teater, yang tadi Om Lurus bilang bisa mendapatkan manfaat olah tubuh, olah rasa, olah vokal. Mungkin bisa ditanggapi langsung nih yang dulu pertama masuk ke dunia teater nih, olah teater nih. Jadi pertama nih Om. Ini, ya kebanyakan yang mungkin Pak Lurus bilang itu, tadinya pemain itu banyak yang instan, yang orang biasa, casting, masuk main. Dan dia tadi akan bingung kan, setelah main dia nggak tahu, dia nggak bisa, tidak mempersiapkan dirinya kan. Padahal seorang aktor itu harus mempersiapkan dirinya, baik pikirannya, fisiknya semua. Bukannya ganteng, kalau ganteng cantik, itu selesai dia merasa selesai. Padahal ya, di dalam dunia kesenian itu ada dua disiplin pribadi sama disiplin kolektif. Kolektif itu bagaimana kita datang pagi, datang siang, tepat waktu lah. Gimana gitu? Disiplin lah ya. Nah itu disiplin, itu kolektif, itu terangin. Tapi lupa, itu tidak cukup di dalam seorang seniman itu, seorang aktor. Ada disiplin pribadi namanya. Iya. Itu bagaimana dia mengolah dirinya tanpa orang lain. Kapan kamu bangun, kapan kamu melatih diri, kapan kamu mau belajar, itu sendiri, nggak ada orang lain. Nah, yang ini dilupakan. Pemain itu disadar kalau kumpul berlatihan, kalau di rumah tidur, nggak ngapa-ngapain. Iya. Itu juga aktor, kalau pas lagi syuting juga tiap hari syuting, pas lagi break dia pakai anak. Apakah setiap hari dia belajar? Karena nggak tahu. Iya. Nah, karena bukan dia nggak mau belajar, dia nggak tahu. Iya. Maksudnya, dia nggak tahu apa yang harus gue gini. Seorang McTyson aja, seorang tinju besar, dia udah bagus pukulan, dia pasti nanti pukulan, dia pasti lari. Betul, jadi tidak luput dengan berlatih ya, apapun itu ya. Karena beda film pasti beda karakter. Iya. Ya kan, itu kan pasti membutuhkan olah tubuhnya berbeda, olah vokalnya berbeda, rasanya pun berbeda. Makanya yang saya garis bawahi, tidak hanya punya good looking, tapi dia mempunyai skill, knowledge, dan attitude. Nah itu yang paling. Yang sering lupa, dipikir
kalau film itu ya pemain yang pasti bisa bertahan itu yang punya karakter. Betul. Ya. Ini seperti ini karakternya kuat. Karakter, makanya saya bilang lo tanpa karakter itu nggak bisa selesai. Tapi itu kan dapat beliau pergi, dan pergi bahkan dia orang yang punya karakter. Katanya saya masih sampai hari ini masih bisa. Ya. Ada satu juga ya di dalam dunia apa namanya itu platform tidak ada istilah orang itu, tapi ada karena apa sendiri itu mau berkembang. Betul. Ya. Betul. Jadi semua bersinergi. Nah. Ya, dalam sebuah satu film itu tidak hanya si pemeran utama. Iya. Pemeran utama tidak akan jalan kalau tidak ada pemeran kembali. Betul. Itulah yang kerja kolektif. Itu semua nggak ada yang semua saling berkaitan. Nggak bisa. Aktor besar pun kalau nggak dibantu dengan pemainnya nggak akan jadi. Ya, oke. Saya akan bertanya lagi nih sama Om Lulus. Seberapa manfaatnya nih yang dulunya, yang saya tahu nih, yang saya dengar bahwa Om Lulus itu dulunya kerja kantoran, terus terjun ke dunia entertain di sini peran. Seberapa manfaatnya dan seberapa faedahnya buat diri Om Lulus bisa memasuki ke dunia seni peran, itu kan jauh banget tuh dari orang kantoran tiba-tiba langsung berakting kok. Nah itu dampak ke dirinya Om Lulus seperti apa? Sebetulnya kalau bisa bicara masalah dampak banyak-banyak Ya. Dulu memang saya seorang Ya. begitu saya pensiun, sempat juga usaha sih, sebagai tadi bahkan setelah tahun, tapi setelah itu ya terpilih seperti ini. Manfaatnya saya personal yang saya terpilih. Satu, dengan usia seperti ini bekas hiburan saya. Ya. Banyak teman-teman saya yang pensiun hanya terus di rumah makan selama 3 bulan. Saya alhamdulillahnya ada hiburan, ada uangnya juga. Oke. Itu yang saya syukuri. Ya, soalnya gini, yang saya tahu kalau salah saya koreksi, minta koreksi kalau salah. Yang saya tahu bahwa di dunia seperti kita ini sini mau peran, olah vokal, apapun itu yang berhubungan dengan seni, itu tidak ada masa pensiun. Ya. Oh betul. Umur berapapun juga. Iya, betul. Karena sebuah film itu, sebuah cerita itu pasti membutuhkan karakter, ada kakek-kakek, ada bapak-bapak. Iya. Itu masih kita perlukan. Nah, yang saya akan nanya nih sama Om ini, apa yang harus kita maintain nih, biar karakter kita itu masih dibutuhkan? Ya, pertama kali kita harus bisa merawat diri kita sendiri. Kan nggak cukup dengan saya punya mampu tapi sementara kita sakit-sakitan. Betul. Gimana? Belum syuting bisa lokasi udah bengek ada apa, udah nggak bisa apa-ngapain. Nah, ya kita tahu diri kita, batasan diri kita sendiri. Kalau diri kita gini, maksudnya kalau saya pelari 1 kilometer, saya nggak mau maksa dari 40 kilometer tawaran saya nggak mau. Itu kan batasan ya, ngerti batas diri kita. Terus juga kita nggak mungkin lah seorang maaf aja Bang Lulus pemain film raga gitu yang membutuhkan stamina besar. Ya kalau semangatnya boleh silakan, tapi kan sadar diri. Nah, terus banyak hal yang itu kita sadari. Kita paham dulu pertama keterbatasan diri kita. Kedua, keterbatasan, hambatan kita apa, terus peluang kita apa, sukses kita apa tuh kita milih sendiri. Ya. Kita sadar diri, jadi nggak mungkin lah seumur gini kita apa aja hajar gitu kan? terbatas. Iya betul. Sekarang film itu kalau mau kita mau jujur, film yang besar kita lagi, orang tua 30%. Ya, ya benar. Karena apa? Oh nonton itu sama anak muda sekarang. Kita itu udah bagus udah bisa main itu. Masih banyak orang tua yang main juga. Bukan dia nggak bisa main. Ada kesempatan dipilih misalnya di casting, tidak kesempatan itu hobi juga. Tapi yang paling penting yang saya bilang bagaimana maintain. Ya kita terus merawat ingatan kita jangan sampai lupa. Ya. Itu terus merawat tubuh kita seluruhnya lah. Yang paling penting juga sama kita semakin lebih maintenance bagaimana menghayati kehidupan semakin matang. Ya tadi gini,
Dulu kita hanya percaya dengan acting itu ya fisik, suara vokal, itu masih di aktor. Lama-lama kan enggak ya. Iya. Seperti seorang karateka biasanya kalau ban putih pada petenteng kan, tapi kalau ban itu diam aja dia. Iya. Jadi itu juga jadi seorang aktor. Tapi kalau udah jago, nggak mudah hebat, biasanya mereka makin suka belajar terus jadi rendah. Berendah. Karena nih, nggak kalau aktor baru pas dapat berapa udah merasa aktor. Iya, karena masih ini ya. Nggak apa-apa juga itu proses. Proses ya. Ya, kearifan juga lagi. Yang paling penting bagi seorang aktor terus berlatih, terus belajar. Nggak ada kata pensiun. Karena di situ proses itu nggak pernah mengkhianati hasil. Ya, benar. Nggak ada orang ujuk-ujuk jadi orang hebat. Ada maksudnya, tapi jangan ini. Kita tetap kerja keras. Paling tidak kita harus punya karakter apa yang kita bisa jagokan. Sebenarnya tadi keterbatasan itu penting. Kalau Pak Lurus nggak bisa dengan ini, kita jangan maksa ke wilayah yang terbatas. Benar itu penting. Ya. Ada maaf aja. Ada orang pemain dia secara fisik itu keren, secara fisik keren, dia. Tapi dia kalau dialog mungkin berat. Ya, kita nggak mungkin peran yang mungkin berat. Bisa beberapa take gitu ya. Iya, ada yang mereka memang biasa-biasa aja, tapi dia punya karakter kalau bicara juga bagus apa. Itu kekuatan, tapi mungkin secara visualnya nggak bagus. Ya kita sadar ini. Jadi ya kita balik lagi kita terus aja berlatih. Karena di dalam ilmu acting ini nggak pernah selesai. Saya sekarang ini jadi bisa harus latihan, tambah kita tahu. Iya. Setiap hari dia latihan, tapi nggak seperti anak-anak sekolah latihan. Mungkin dia di rumah dia bisa melatih vokal dia, melatih mata dia, melatih pendengaran dia, melatih apa baca indera itu dia terus melatih. Dengan dia menghayati kehidupan, dia baca buku, pengetahuan terus belajar. Kita melihat film orang, kita melihat orang main, melihat kehidupan itu kan apa? Yang paling Iya, benar. Jadi guru yang baik itu guru yang kita lihat di sekeliling kita. iya. Ya, jadi kita tidak bisa menilai seseorang dengan kasat mata. Iya. Tapi kita bisa menilai seseorang dengan apa yang kita rasain ke orang. Iya. Nah, saya akan bertanya sama Om Lurus nih. Om Lurus, Ya. Dunia acting yang sekarang Om Lurus jalani, seberapa kuatnya sih karakter Om Lurus yang sekarang dirasain sama Om Lurus, karakter Om Lurus itu? Ya, sejauh ini jujur aja ya, saya sering sekali mendapatkan pengalaman karakter orang Tionghoa. Oh iya. Ya, dan itu bisa dikatakan sudah ada 10 lebih ya, Ya. Terutama di film pendek. Ya. Terakhir itu saya main di acara Imlek yang seharusnya orang China sebagai peran di situ sebagai kopeng. Saya nggak tahu, mungkin faktor waktu juga ya. Ya. Ada saya itu waktu itu. Ya. Baru-baru itu saya terakhir juga sebagai Tokyo. Jadi banyak sekali peran saya lakukan. Bahkan juga peran saya sebagai Mr. Benjiru. Wih. Iya, peran orang depan. Tapi jujur, selama saya bermain di sini, ya, saya pengen sekali ke beberapa karakter saya bisa bermainkan. Ya. Apapun itu. Ya. Terjun memang ya, kondisi saya tidak memungkinkan, misalnya harus fighting bersama macamnya, karena kita terus ya. Ya, tadi dibilang ini. Iya, itu dia tadi. Oh. Tapi jujur, seorang aktor yang sesungguhnya itu jangan pernah tertipu. Iya, betul. Oke, mungkin saya pertanyaan terakhir nih buat kedua narasumber saya, pertama sama Om Nasir. Apa sih artinya seorang aktor dan apa yang harus didapat dari seorang aktor biar menjadi aktor itu luar biasa, Om? Ya, aktor itu sebetulnya ketika kita mendekati peran kita harus seperti kertas kosong putih. Seperti kertas kosong putih yang tidak ada tulisan apapun ya. Jangan bawa isi dulu. Kita baca skenario dulu, kita hayatin dulu, kita diskusi sama sutradaranya, sama kita cari sampai ketemu. Karena gini, kalau belum apa-apa, nanti gue pengen seperti si A, si B, kan itu nggak cocok sama saya. Betul. Lucu itu. Nah, jadi gue tadi
dia tetap harus melatih diri, nggak bisa standby positif apa? Kita siap kapanpun. Jangan tiba-tiba, ayo kita syuting yuk besok. Aduh, gua nggak mood nih. Nggak bisa. Pemain yang baik itu kapanpun siap. Oke. Nah, dengan dia harus latihan keras dan harus menyimpan semangat itu. Dia nggak mungkin ketika coba bisa bayangkan, coba sederhana, ada suatu adegan itu kita bangun adegan kesedihan. Sebenarnya tokoh itu berdatang dengan bercanda, ayo masuk sini, kamu sini nih, sini. Kalau dia bukan aktor, dia susah masuk dia gitu. Betul. Itu masih ketawa-tawa ceknya sambil ngopi, merokok, betul dan semuanya. Nah, disitulah tantangan seorang aktor. Iya, makanya tadi bilang bahwa olah rasa itu penting. Nah, betul. Terus sebenarnya itu bisa kita lakukan untuk aktor ya. Kita mungkin nggak punya, setiap orang punya referensi hidup sendiri. Coba hukumannya Pak Lurus punya satu peristiwa yang membuat gembira itu apa? Pasti itu akan muncul, itu melatih diri kita. Terus apa sih peristiwa yang membuat kita sedih? Wah, saya kematian ini. Coba ingat, masuk lagi dunia itu. Nah, kita simpan file-file itu. Ketika kita butuhkan, tinggal kita panggil lagi. Iya, keluarin ya. Itu tuh perangsang, itu bukan tuh yang belum perangsang aja. Oke. Itu. Buat Om Lurus. Kalau saya, seorang aktor itu harus betul-betul memahami tentang karakternya. Ya. Jujur, waktu itu saya pernah jadi seorang pembunuh, di mana saya observasi. Ya, penting sih observasi itu penting. Model seperti itu. Kenapa? Pemikiran saya sederhana waktu itu. Saya untuk memerankan seorang pembunuh itu, saya berusaha bagaimana bahwa ini sampai penonton. Ya. Ya kan? Bukan seperti itu. Pada daerah. Nah, itu salah satu. Ya. Oke. Jadi manfaat banget nih obrolan kita ini dari narasumber tentang acting. Jadi buat teman-teman yang mau belajar acting, ini adalah salah satu metode dasar ya sebenarnya, metode dasar. Jadi buat teman-teman di Ngokboy di YouTube channel Boyan Bravo, saksikan acara ini, obrolan ini yang luar biasa khususnya di dunia acting, knowledge acting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Lurus, thank you. Om, thank you ya. Sudah berbincang-bincang di acara saya Ngokboy di channel YouTube Boyan Bravo. Sampai ketemu. Bye bye. Thank you.